Shalom keluarga besar Saga Group, juga semua anggota persekutuan Oikumene di Saga. Saya berdoa terus supaya saudara dan saya tetap dalam kasih, dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab hari-hari ini kita semakin diperhadapkan pada situasi kondisi kota kita yang angka COVID-nya terus bertambah. Tetapi kita tidak berkecil hati, kita tetap percaya bahwa Tuhan di atas segala apapun yang terjadi atas kota kita. Baik, mari kita satu dalam doa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami minta pertolongan Tuhan untuk kami sama-sama diberkati kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus beracara kepada hamba yang menyampaikan, mengupas setiap firman yang ada, dan buat kami sekalian yang menerima kebenaran firman, kami dapat memahaminya, mengerti dengan baik, mengaminkan, dan menyimpan dalam hati kami untuk kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, keadaan akan terus berubah yang akan saudara dan saya hadapi. Kita lihat 2 Timotius pasal 3, perikopnya di sana, keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum tadi kita masuk di acara ibadah kita, perenungan firman di akhir pekan ini, saya sempat juga bertemu dengan anak-anak sekolah minggu dan anak-anak PAUD lewat Zoom, pertemuan lewat Zoom ya, ibadah lewat Zoom. Maka di depan meja ini ada banyak makanan untuk anak-anak dan hadiah untuk anak-anak. Semua kegiatan saat ini lebih kepada bersifat online atau Zoom ya. Mengapa? Karena kesukaran khususnya di saat pandemi COVID-19 yang kita berharap dapat diselesaikan. Tiba-tiba ada dikatakan COVID model baru datang dari India dan lain sebagainya. Dan kita melihat penanganan-penanganan yang luar biasa, baik di Jakarta maupun di kota kita dan kota-kota besar lainnya. Nah, firman Tuhan mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, mengapa terjadi masa yang sukar? Manusia mencintai diri sendiri. Mengapa manusia mencintai diri sendiri dan cinta uang? Sebab hidup makin sukar. Bagaimana mau menolong orang lain kalau untuk sendiri saja tidak berkecukupan? Nah, saudara, ada 3 hal yang perlu saudara perhatikan dalam menyikapi keadaan zaman yang makin mengalami kesukaran ini. Yang pertama, berdoa ya. Kita harus berdoa dengan keyakinan yang sungguh bahwa apa yang kita doakan akan dijawab Tuhan. Dikatakan doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak bernafas, kita tidak hidup. Mungkin secara fisik jasmani kita hidup, tetapi kejiwaan kita, kerohanian kita kering, bahkan mati di hadapan Tuhan. Nah,
Kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Tanpa membangun komunikasi, tanpa doa, saudara tidak akan sanggup, tidak akan kuat menghadapi kesukaran-kesukaran yang terjadi di akhir zaman ini. Yang kedua, jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6, yang menghambat doa kita dijawab Tuhan adalah ragu-ragu. Karena itu jangan pernah bimbang atau ragu akan pertolongan Tuhan. Pemazmur bisa melihat gunung-gunung persoalan di depannya, tetapi ia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Daud mengatakan, aku melayangkan pandangan ke sekelilingku, di depan, di kiri, di kanan, di belakang. Yang ada adalah bukit, yang ada persoalan, pergumulan. Dari manakah pertolonganku? Kalau Daud sudah merasa terkurung dengan masalah, dia menengadahkan wajah ke atas dan dia mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan semesta alam. Bagaimana supaya kita bisa datang kepada Tuhan? Kita bangun disiplin untuk waktu dan jam doa. Baik doa secara bersama dalam ibadah seperti sore hari ini, maupun doa di dalam kamar secara pribadi, kita berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar seruan saudara meminta tolong. Yang ketiga, teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 38, ketika kita memberi, Allah akan membuka jalan dan mendatangkan kelimpahan bagi kita. Jangan tutup tangan bagi orang-orang yang membutuhkan kita, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kita dengan kelimpahan. Selain berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah meninggalkan pelayanan. Pelayanan di sini dimaksud baik pelayanan di gereja, ya, maupun pelayanan di tempat bekerja. Ketika kita memberi, Allah akan membuka jalan dan mendatangkan kelimpahan bagi kita. Jangan tutup tangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudara jangan mengatakan, saya saja masih butuh, bagaimana mau menolong orang lain. Di dalam kekristenan kita diajar memberi dari kekurangan kita, bukan dari kelebihan kita. Kalau tunggu lebih, tunggu kaya, tunggu sudah diberkati, baru memberi, orang lain di luar Tuhan juga bisa. Tapi saudara dan saya tahu kita bisa memberi dari kekurangan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, teruslah memuliakan Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur hasilnya mengecewakan, ya, kambing domba terlepas dari kurungan, tidak ada lagi sapi dalam kandang, keadaan tandus, keadaan kering, berkekurangan, tetapi namun aku mau beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkanku. Pada akhirnya keselamatan itu adalah segala-galanya, keselamatan di dalam Yesus. Apa gunanya kita memiliki semua kekayaan, bisa mencukupi segala kebutuhan kita, tapi kita kehilangan kerajaan surga. Cari dan bersukacita di dalam Tuhan. Jadi ada keempat hal ini. Tetap berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Jangan ragu untuk pertolongan Tuhan. Kalau kita sudah doa, menyerahkan hidup kita, masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan, saudara jangan, kira-kira Tuhan jawab atau tidak ya? Kira-kira Tuhan mengerjakannya kapan ya buat saya? Jangan pernah ragu. Bagianmu dan saya membangun komunikasi, berdoa kepada Tuhan. Bagian Tuhan memberkati saudara dan saya. Yang ketiga, teruslah membuka tangan untuk melayani. Melayani orang yang miskin, papa, yatim piatu, janda-janda. Pekerjaan Tuhan di desa-desa yang butuh pertolongan. Dan juga mengulurkan tangan, ya, untuk misi-misi Tuhan seperti penginjilan, seperti menerjemahkan Alkitab dan lain sebagainya. Perlu dana, perlu biaya, saudara perlu mendukungnya. Dan yang terakhir, teruslah memuliakan Allah.
tidak bersungut-sungut, tidak marah, sekalipun semua dalam keadaan tidak menguntungkan. Ketika sikap kita bergembira, bersukacita, bersyukur selalu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan dan menjawab doa-doa kita. Baik, itu saja keempat hal yang perlu dimiliki dalam kondisi di zaman air yang serba sulit ini. Ketika engkau memiliki keempatnya dan mengerjakannya, lihat pertolongan Tuhan dinyatakan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang yang berkemenangan, orang yang cakap menanggung beban, khususnya Tuhan di masa kesukaran menjelang kedatangan Tuhan di awan-awan. Biarlah kami tetap menjaga iman percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga menjaga imun tubuh kami supaya kami tetap sehat, bisa berkarya di zaman ini. Dunia akan melihat Engkau lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati semua karyawan yang ada, yang sedang bekerja atau yang ada di rumah sedang beristirahat, bahkan yang sedang dirawat mengalami positif COVID, sedang dirawat ya Tuhan secara medis di beberapa titik, ada di Bayangkara dan di tempat lainnya, di Rumah Sakit Bayangkara. Mari Tuhan, di rumah singgah semua Tuhan, pakai sarana prasarana untuk menolong kekasih-kekasih, dan jangan sampai kembali normal, sehat, bisa kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk penanganan COVID di kota ini. Hikmat Tuhan turun atas Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, setiap OPD, kebijakan-kebijakan yang diambil boleh mendatangkan damai sejahtera bagi kami di kota Jayapura ini. Dan pada akhirnya marilah kita menyerahkan hidup kita, keluarga kita kepada Tuhan. Hiduplah dalam kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus ya, dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.